Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ayyuhan nas usikum bi nafsin bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'ani kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim, tu'minu billahi war rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim, sadaqallahun nabiyil karim, wa nahnu wala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimani rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin kita ucapkan kepadanya. Sungguh atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita dan telah kita pakai sampai detik hari ini, maka wajarlah kiranya sebagai manusia yang beriman, sebagai wujud rasa syukur kita pada siang hari ini, kita menghambakan diri kepada Allah, datang kepadanya, meninggalkan segala aktivitas kita di luar sana, kemudian kita sujud di hamparan sajadah, merendahkan kening ataupun kepala yang biasanya kita tegakkan dan kita banggakan. Kemudian di bawah langit naungan yang berbentang biru, kita bermunajah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula ke haribaan baginda Rasulullah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Hadirin kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, melalui mimbar yang mulia ini khatib mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi yang tak luput daripada salah, dosa dan serta kehilapan setiap dan sepanjang harinya. Mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena memang Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai, mencintai, bahkan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Hujurat di ayat yang ke-13 pada baris yang akhir, Allah katakan, Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah bukan orang kaya dengan uang yang begitu banyak di dalam kasnya. Yang mulia di sisi Allah bukan orang yang berpangkat jabatan tinggi mentereng di pundaknya. Yang mulia di sisi Allah bukan orang yang setiap bertemu seluruh mata hormat kepadanya, tetapi yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Artinya hadirin yang berbahagia, kita semua memiliki kesempatan yang sama. Walaupun harta kita tak banyak, tak pernah disebut sebagai orang kaya, walaupun kita tak punya jabatan, bahkan di tempat-tempat kita seperti orang bawahan, walaupun kita tidak terhormat di tengah-tengah masyarakat, walau hanya sebesar seperti masyarakat biasa saja, kita memiliki kesempatan yang sama, mulia di sisi Allah, jikalau benar-benar kita mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia,
Pada kesempatan kali ini, izinkanlah khatib untuk menyampaikan tema khutbah yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia wilayah Kecamatan Siak Hulu dengan judul Menghidupkan Sunnah di dalam Kehidupan. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tak pernah kita pungkiri bahwasanya setiap manusia yang hidup di atas dunia tentu mereka memikirkan apa yang harus mereka tiru. Mereka hendaklah memiliki pedoman, mereka hendaklah memiliki tunjuk ajar agar mereka tidak salah dalam mengambil sikap, agar mereka benar-benar bisa menjalani kehidupan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah, dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 dan ke-11 Allah telah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabil alim. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sapa kita dengan ucapan orang-orang yang beriman. Maukah kita terbebas dari min azabil alim, dari azab yang sangat pedih? Tentu kita semua berkata mau ya Allah. Lalu bagaimana caranya? Allah sampaikan kepada kita, tu'minu billahi war rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah katakan, jika engkau ingin terbebas dari azab yang sangat pedih, aku tunjukkan caranya, yaitu tu'minu billahi war rasul. Beriman engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian berjihad engkau di jalan Allah dengan harta yang engkau punya, berjihad engkau di jalan Allah dengan raga yang engkau miliki. Hadirin berbahagia, ternyata untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terbebas dari azab yang sangat pedih. Maka pada judul pada siang hari ini, menghidupkan sunnah di dalam kehidupan, tentunya kita akan mengacu bagaimana kehidupan yang kita jalani, bagaimana kehidupan yang setiap hari kita lakukan. Semua itu mulai dari kita terbangun sampai kita tertidur lelap kembali, semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah katakan, laqad kana lakum rasulillahi fi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat pada jiwa Rasulullah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut uswatun hasanah, uswah, contoh suri tauladan yang baik untuk kita tiru. Maka hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin menghidupkan sunnah di dalam kehidupan, berarti kita menginginkan agar kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan kita dan kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. Karena orang yang menghidupkan sunnah di dalam kehidupannya, orang-orang tersebut adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, sangat disayangi oleh Rasulullah, dan insya Allah orang-orang yang demikian akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, mengapa kita harus menghidupkan sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnakum illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus di atas dunia ini sebagai rahmat bagi setiap alam. Setiap tindak tanduk kehidupan Nabi, setiap contoh kehidupan yang diberikan oleh Nabi, mulai dari Nabi dilahirkan sampai Nabi tutup usia pada umur 63 tahun, ataupun ketika Nabi diangkat menjadi seorang Nabi atau Rasul pada umur 40 tahun, selama 23 tahun menjalankan risalah kenabiannya, menjalankan segala ritual peribadatan kepada Allah, mengembangkan ajaran Islam yang mulia ini di kota Mekah dan Madinatul Munawwarah. Selama 23 tahun itu tak ada satupun perbuatan ataupun contoh kehidupan yang diberikan oleh Nabi yang tidak sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kehidupan yang hari ini kita jalankan, apapun aktivitas yang hari ini kita perbuat, dan bagaimanapun identitas pekerjaan yang hari ini sedang kita nikmati, semua itu telah diberikan contoh oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika hari ini kita sebagai seorang ayah, dahulu Rasul juga sebagai seorang ayah. Jika dahulu kita hari ini kita sebagai seorang pedagang,
kita berusaha untuk berbisnis, Nabi SAW ribuan tahun yang lalu telah mencontohkannya. Lalu hadirin berbahagia, lalu apakah benar dan apakah betul kalau di dalam kehidupan ini kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita akan selamat? Maka jawabannya adalah benar, hadirin dimuliakan oleh Allah. Setiap manusia yang senantiasa membaca risalah kenabian baginda Rasulullah SAW, kemudian ia dengarkan cerita-cerita tentang Nabi, kemudian ia tanamkan di dalam kehidupannya, kemudian dia aplikasikan dalam setiap gerak aktivitas sehari-harinya, insya Allah mereka semua itu tentu di dalam perlindungan Allah, karena Nabi tak pernah mengajarkan keburukan sama sekali. Bahlah Nabi SAW senantiasa mengajarkan kebaikan untuk kita kerjakan. Hadirin berbahagia, ketika Nabi berurusan dengan masyarakat, Nabi benar-benar bisa meletakkan siapa dirinya. Nabi tak pernah menyombongkan dirinya. Seperti hari ini yang kita perlihat, ketika ada seseorang yang kaya raya, mereka akan bangga dengan kekayaannya. Nabi SAW adalah orang kaya, tetapi sejarah yang sampai kepada kita, Nabi ketika tidur, terbangun dari tidurnya, ada jejak pelepah kurma di badan Nabi. Begitu sederhananya Nabi tidur di atas pelepah kurma yang ia anyam sendiri. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang demikian akan membuat kita hati-hati dalam menjalani kehidupan. Ketika kita sebagai seorang pemimpin, Nabi dahulu juga seorang pemimpin. Nabi adil begitu luar biasa. Bahkan ketika Nabi berkata kepada kaum masyarakatnya pada saat itu, jikalau seandainya kalian mendapati Fatimah binti Rasulullah SAW mencuri, jangan kalian potong tangannya, tetapi biarkan saya Muhammad bin Abdullah, ayah dari Fatimah itu, yang akan memotong tangan Fatimah itu sendiri. Artinya hadirin, Nabi berkata kalau hak memang hak, kalau batil memang batil. Kalau benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Begitulah suri tauladan yang terbaik yang hari ini mestinya kita contoh dari baginda Rasulullah SAW tersebut. Dan Nabi ketika ia dihina, ia dicaci, ia dimaki, Nabi mencontohkan kepada kita, innallaha ma'as sabirin, sabar engkau, karena memang Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Pada suatu ketika hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah berceramah ataupun berdakwah di kota Taif pada saat itu. Ketika saat itu Nabi dilempar dengan batu, bercucuran berdarah pelipis Nabi, bercucuran darah membasahi tubuhnya, bercucuran darah membasahi bajunya. Lalu datang malaikat Jibril, wahai Muhammad, angkat tanganmu, niscaya bukit Uhud itu akan aku benamkan kepada kafir Quraisy pada saat itu. Apa kata Nabi? Tak perlu ya Jibril. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma firli bi qaumi fa inna la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, mereka seperti itu karena mereka belum paham saja. Nabi dihina, dicaci, dimaki, dilempar dengan batu, pecah pelipisnya, bercucuran darah. Doa yang tersampaikan oleh Nabi SAW adalah Allahumma firli bi qaumi fa inna la ya'lamun. Ampuni kaumku ya Allah, mereka seperti itu karena mereka belum paham saja. Begitu Nabi mencontohkan bagaimana cara kita hidup bertengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Maka oleh sebab itu hadirin berbahagia, kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah segala kehidupan yang kita jalani, baik kita hidup bersama bertetangga kita, kiri kanan depan belakang rumah kita, insya Allah kita akan bertetangga dengan tetangga yang baik. Allah Subhanahu wa taala pun telah menyampaikan, sesungguhnya kita semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sepasang laki-laki dan perempuan. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wal unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabail, kata Allah. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda kita satu dengan yang lain. Apalagi kita di tempat tinggal kita hari ini, mohon maaf jika kita tinggal pada suatu perumahan. Di perumahan itu tak pernah ada satu perumahan yang hanya ditinggali oleh satu suku saja. Semuanya berbeda-beda satu dengan yang lain. Di dalam perumahan itu ada suku Batak, di dalam perumahan itu ada suku Jawa, di dalam perumahan itu ada suku Ocu, suku Melayu, Sunda dan lain sebagainya. Semua kita
adalah diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya bukan untuk membanggakan diri. Tujuannya bukan untuk menyatakan saya yang paling hebat, saya yang paling kuat, kalian suku terhina, kami suku terpandang. Tidak. Allah sampaikan tujuan kita diciptakan demikian adalah lita'arrafu, untuk saling kenal mengenal, dan itu semua pun telah diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan al-mu'minun wal mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dah. Sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Artinya kalau ini kita pegang teguh, maka tentu setiap baris kehidupan kita sepanjang hari yang kita lakukan, antara orang kaya dan yang miskin, antara yang kuat dengan yang lemah, antara orang terpandang dengan yang tidak, semua akan menjaga hubungan baik, sehingga setiap segala rencana yang telah tersusun dalam setiap kehidupan yang telah kita jalani itu, insya Allah semua itu satu persatu akan tercapai. Karena yang kita kedepankan bukan ego, yang kita kedepankan bukan kepandaian, yang kita kedepankan bukan kehebatan kita sendiri, tetapi adalah kebersamaan antar seluruh umat. Maka itu semua hari dimuliakan oleh Allah merupakan salah satu wujud sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga hubungan baik antar bertetangga, baik kita bertetangga dengan orang yang seagama dengan kita maupun kita bertetangga dengan orang yang di luar agama kita. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Lalu bagaimana cara kita bisa menghidupkan sunnah ini di dalam kehidupan? Yang pertama adalah lakukanlah sesuatu yang kecil yang bisa kita lakukan sepanjang harinya. Kalau kita ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara penuh mulai dari awal sampai akhir, maka tentu tidak akan sanggup kita. Maka lakukanlah hal-hal yang kecil. Seperti ketika kita bertemu, ucapkanlah salam antar sesama saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tetangga kita yang sakit, kita jenguk mereka, kita doakan mereka. Ada uang kita berlebih, kita berikan santunan kepada mereka. InsyaAllah hubungan yang demikian akan membuat kita baik antar satu dengan yang lain. Dalam hal yang lainnya, hadirin dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka ia bersedekah. Maka bersedekah kita. Kalau tak banyak uang kita, bersedekahlah sedikit. Kalau banyak uang kita, bersedekahlah dengan penuh keikhlasan. Jangan pernah kita harap balasan dari manusia, tapi haraplah balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul katakan, man naqasat sadaqatum min mali. Sesungguhnya setiap harta yang disedekahkan itu tidak akan pernah berkurang jumlahnya. Bal yasdad kata Nabi, bahkan bertambah dan terus bertambah. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan ini yang pastinya bisa kita contohi. Lalu apa yang kita lakukan hadirin? Senantiasalah kita membaca secara risalah kenabian dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Nabi dalam beribadah, bagaimana Nabi dalam bersosial, bagaimana Nabi dalam bertetangga, bagaimana Nabi dalam setiap memegang teguh amanah yang ia peroleh. Maka itu semua insya-Allah akan membuat kita selamat di dunia dan akan memperoleh kebahagiaan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi bahan pembelajaran untuk kita bersama, terutama bagi diri khatib pribadi yang menyampaikan. Artinya hadirin berbahagia, mari bersama-sama kita hidupkan kembali sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW, atau dalam artian sederhana, apapun kebaikan yang pernah Rasulullah ajarkan dalam kehidupan kita, sanggup kita lakukan maka lakukanlah, tak sanggup kita lakukan maka berusahalah. InsyaAllah semua itu mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ya ayyuhan nas ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'ani kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tumitu wa antum muslimun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Allahumma fina bihalalika an haramika wa akhnina bifadlika amma siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.